Sesungguhnya bangunan di syurga dibangun oleh para malaikat disebabkan zikir yang terus dilakukan. Apabila seorang hamba mengalami rasa jenuh untuk berzikir, maka malaikat pun akan berhenti dalam membangun rumah di syurga itu. Lantas malaikat pun berkata, "Apa yang terjadi padamu fulan?" Sebab malaikat bisa menghentikan pekerjaan mereka karena orang yang berzikir tadi mengalami kemalasan dalam beramal. Jadi malaikat itu selama kita melakukan amal soleh, paling mudah apa? Zikrullah kan? Zikir itu kan paling mudah di lisan. Selama kita zikrullah, selama kita melakukan amal soleh rutin, itu malaikat membangunkan bangunan di syurga, kata Hasan Al-Basri. Sekali kita berhenti, malaikat berhenti juga. Sampai malaikat bilang, "Kenapa kamu ini? Kok berhenti?" "Saya juga jadi berhenti," kata malaikat. "Saya berhenti membangun bangunan di syurga sebab kamu malas, sebab kemalasanmu, sebab kefuturanmu dalam beramal, sebab kamu berhenti dalam beramal. Jadi saya juga berhenti." Begitu kata malaikat, ya. Mari kita simak lagi perkataan yang lain dari ulama, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, "Sesungguhnya Allah lebih mencintai amalan yang dilakukan terus-menerus. Allah akan memberi ganjaran pada amalan yang dilakukan secara kontinu, berbeda halnya dengan orang yang melakukan amalan sesekali saja." Seperti itu teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau kita tahu tentang keutamaan-keutamaan ini, mudah-mudahan kita menjadi semangat bahwa ternyata di hadapan Allah yang sedikit-sedikit tapi rutin itu jauh lebih besar dibanding yang banyak tapi sesekali saja. Oh, bahwa ternyata kata Hasan Al-Basri, malaikat di syurga itu sedang membangun sebuah bangunan di syurga selama kita melakukan amal soleh. Sekalinya kita berhenti, malaikat pun ikut berhenti membangun bangunan tersebut. Begitu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan semangat untuk tidak futur berlama-lama, tidak malas berlama-lama. Pertanyaan berikutnya, apakah kerutinan dalam beribadah itu perlu ada dalam setiap amalan? Apakah kontinuitas atau konsistensian, apakah harus terus ada dalam setiap amalan? Maka jawabannya kontinuitas atau keberlangsungan terus-menerus dalam beramal itu ternyata kita lihat kondisi teman-teman sekalian. Kita lihat kondisi tergantung dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui manakah amalannya yang mesti dirutinkan atau tidak, kita bisa lihat dari dua jenis amalan ini. Amalan yang mesti dirutinkan dan tidak, dilihatnya dari mana. Yang pertama adalah amalan yang bisa dirutinkan ketika safar. Apa saja coba? Ketika teman-teman safar, amalan-amalan yang selama ini teman-teman lakukan itu masih bisa dilakukan. Contohnya, ketika teman-teman mukim, teman-teman tinggal, tidak pergi, teman-teman biasa puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 di tengah bulan, pada saat bulan purnama itu biasanya. Atau teman-teman biasa ketika saya mukim, ketika saya di rumah, itu saya biasa sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar ya, qobliyah subuh. Atau ketika saya tinggal di rumah, saya juga terbiasa untuk tahajud, saya terbiasa untuk witir. Maka amalan-amalan ini, kalaupun teman-teman safar, itu tetap bisa dilakukan. Tetap bisa dilakukan. Jadi puasa Ayyamul Bid, kemudian tahajud, kemudian qobliyah subuh, kemudian witir. Walaupun teman-teman nanti safar dalam perjalanan, misalnya teman-teman pergi ke kota lain atau ke luar negeri kemana, kebiasaan ini tetap masih bisa dilanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW selalu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di tengah bulan, baik dalam keadaan mukim, tidak safar, tidak pergi, maupun dalam keadaan safar. Nah ini jadi kalau teman-teman yang biasa puasa tengah bulan tuh, kalau lagi pergi puasa saja, karena Rasulullah juga puasa. Ya, yang biasa juga Rasulullah SAW lakukan ketika Rasulullah safar berpergian adalah sholat sunnah witir dan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu yang biasa Rasul lakukan. Dan beliau tidak pernah meninggalkan kedua sholat itu, witir maupun qobliyah subuh, ketika mukim, ketika tinggal maupun ketika safar. Ya. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun sedang safar. Mukim tetap qiyamul lail, menghidupkan malam atau sholat tahajud salah satunya. Ketika safar juga tetap sholat tahajud. Itu amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika teman-teman safar rutin, ketika teman-teman safar berpergian. Kemudian amalan-amalan juga dirutinkan ketika teman-teman
tidak berpergian. Ya, ketika tidak berpergian ya harus dirutinkan. Contohnya apa? Kalau kita lihat perkataan dari kalau kita lihat ya, teman-teman ketika tinggal di sebuah tempat atau mukim, teman-teman bisa merutinkan sholat rawatib misalnya, qabliyah, subuh, qabliyah, ba'diyah, itu teman-teman bisa rutinkan itu. Mundur sedikit mengenai safar tadi, ada perkataan dari Ibnu Qayyim yang ingin sampaikan pada teman-teman sekalian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, termasuk di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah ketika safar, beliau mengqashar sholat fardu. Jadi kalau kita berpergian, kita safar, itu ada namanya keringanan untuk mengqashar, jamak qashar. Zuhur, asar, dua-dua. Bisa qashar jamak qashar takdim atau takhir. Misalnya zuhur dan asar, teman-teman mau takdim, mau diawalkan, berarti di waktu zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau mau jamak qashar takhir, 2 rakaat di waktu asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau maghrib dan isya digabungkan juga bisa, 3-2 ya. Kalau mau takdim di waktu maghrib 3 rakaat, 2 rakaat. Di waktu isya namanya takhir ya, juga seperti itu. Dan kalau lagi safar, ternyata Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Ketika safar, ketika berpergian, tidak sholat rawatib qabliyah ba'diyah, melainkan jamak qashar tadi. Itu keringanan ya yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitulah teman-teman semua. Kemudian penutup pada hari ini, kita paham bahwa ketika kematian atau ketika ajal menjemput, barulah semua amalan itu akan berakhir. Jadi amalan itu boleh berhenti ketika mati. Amalan kita itu boleh berhenti, amalan rutin yang selama ini kita lakukan, baru kita boleh berhenti ketika mati. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan kematian untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Tidaklah, sesungguhnya Allah tidak menjadikan ajal untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Maknanya adalah kita boleh berhenti kalau memang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-99. Dalam surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Yang artinya, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematianmu, yaitu sampai datang ajalmu. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-22. Jadi, kita akan berhenti dalam amalan rutin kita ketika kita mati. Paling terakhir sekali, kalau begitu sebenarnya secara konkret amalan-amalan apa saja sih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang rutin itu apa yang harus dirutinkan? Beberapanya di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain rutin tadi, di antaranya adalah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasul, apa sih amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada ibu bapak. Lalu apalagi sih Rasul amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, pertama Rasul bilang salat tepat waktu. Kecuali teman-teman punya alasan syar'i, ya misalnya teman-teman lagi menuntut ilmu, lagi menuntut ilmu, adzan masih dilanjutkan tuh ilmunya, nggak apa-apa tuh menuntut ilmu dilanjutkan karena teman-teman sedang menuntut ilmu. Boleh di pending beberapa menit gitu, beberapa saat. Jadi Rasul bilang yang paling dicintai oleh Allah pertama adalah salat tepat pada waktunya. Kedua birrul walidain, ketiga jihad fi sabilillah. Birrul walidain ini lebih diutamakan dari jihad fi sabilillah. Makanya dulu di zamannya Rasul itu pernah ada orang yang mengatakan, Rasul, saya mau berjihad di jalanmu Rasul. Kata Rasul, punya orang tua nggak di rumah? Punya. Ada yang jaga nggak? Nggak ada yang jaga. Ya udah pulang. Jihadmu adalah merawat orang tuamu. Seperti itu. Begitu pula dengan teman-teman. Kalau misalnya di rumah sama sekali nggak ada yang merawat ibu kita seorang diri misalnya, maka pulanglah. Dan ibu minta kita pulang, maka pulanglah. Tapi selama ibu ayah meridhoi kita untuk berada di pesantren, meridhoi kita untuk belajar, ibu dan ayah ada yang jaga,
maka mereka minta untuk fokuslah dalam belajar, maka kita fokus dalam belajar. Ya, jadi Rasulullah ingatkan ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya atau tepat waktunya, berbakti pada orang tua dan juga jihad fisabilillah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan amalan yang paling baik, maka Rasul menjawab dalam hadis riwayat Bukhari, tut'imul ta'am wa taqra'us salam wa ala man 'arafta wa man lam ta'rif, yang artinya engkau memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi Rasul menyebutkan amalan yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memberikan makan pada orang lain. Apalagi bulan puasa ini, teman-teman mempersiapkan makan untuk orang buka puasa, menyiapkan kurma misalnya, minum misalnya, maka kita mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut. Jadi orang yang suka kasih makan, termasuk ini bukan makan hanya kepada manusia ya, makan pada kucing gitu kan. Kalau santri-santri ikhwan kan punya kucing, di Mas Konfas Akhwat juga itu punya kucing-kucing gitu ya, kasih makan ikan yang punya ikan-ikan di rumah atau apalah itu juga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau memberikan makan, kata Rasul, dan juga mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Jadi ucapkan saja assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tebarkan salam pada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Hadis yang lain, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang paling baik. Kata Rasul menjawab dalam hadis riwayat Bukhari, di mana orang-orang muslim lainnya selamat dari lidah, dari kejahatan lidah dan tangannya. Amalan yang dicintai Allah, amalan yang paling baik adalah ketika orang muslim lainnya, ketika orang lainnya selamat dari kejahatan lisan kita dan kejahatan perbuatan kita. Artinya seorang mukmin kita ini, kehadiran kita ini membawa ketentraman, kebaikan, kedamaian. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bukan orang terganggu dengan kehadiran kita akibat kejahatan lisan kita yang bicaranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan juga orang risih karena perbuatan kita yang jahat kepada orang lain. Termasuk tentu saja dalam hadis riwayat Bukhari, yang paling baik atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yaitu yang paling baik di antara kalian adalah, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang belajar Quran dan kemudian kembali mengajarkannya. Pertanyaan berikutnya, jadi yang betul yang mana ini? Amalan mana yang sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah? Kok jawabannya berbeda-beda? Di satu sisi Quran, di satu sisi birrul walidain, di satu sisi terlepas dari kejahatan lisan maupun perbuatan. Jadi mana yang paling dicintai oleh Allah sesungguhnya? Kenapa ketika ditanya kepada Rasul, Rasul jawabnya berbeda-beda? Maka jawabannya adalah, kenapa Rasul menjawabnya berbeda-beda? Sama si fulan Rasul bilang birrul walidain, sama si fulan Rasul bilang mungkin sedekah, sama si fulan mungkin Rasul bilang qiyamul lail, sama si fulan mungkin Rasul bilang Quran, dan lain-lain. Kenapa? Karena jawaban-jawaban Rasul itu dilihat dari sisi keadaan orang yang menjadi sasaran ucapan tersebut. Rasul menjawab melihat keadaan orang itu, melihat keadaan siapa yang bertanya. Contoh, sekiranya hal itu ditujukan oleh orang yang pemberani. Misalnya orang yang pemberani bertanya pada Rasul, Rasul, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah? Dia orang pemberani, Rasul tahu dia pemberani, maka Rasul pasti akan menjawab jihad fi sabilillah. Atau ada orang lain yang mungkin kaya raya bertanya kepada Rasul, Rasul, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin Rasul akan menjawab sedekah, bersedekah. Atau ada orang yang penakut dan fakir, miskin misalnya, bertanya pada Rasul, apa sih amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul akan menjawab dzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ada orang cerdas datang pada Rasul, Rasul, apa yang paling dicintai Allah? Rasul mungkin akan menjawab mencari ilmu. Beda-beda. Namun maknanya adalah disesuaikan dengan siapa orang yang bertanya atau orang yang dituju. Jadi artinya semua amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, Allah cintai selama itu dilakukan secara rutin dan tidak berhenti. Dilakukan sedikit-sedikit dan rutin, terus-menerus, continue, tidak berhentinya nanti kalau kita mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Bagaimanakah kiat merutinkan amalan membaca dan menghafalkan Al-Qur'an? Dan ketika haid bagaimana cara merutinkannya? Bagaimanakah kiat merutinkan amalan membaca Al-Qur'an? Membaca Al-Qur'an kalau kata guru saya, kata guru Uma, teman-teman semua,
Quran itu diletakkan di awal hari, sebelum kita bangun, sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Ini untuk teman-teman yang di luar pesantren ya, untuk teman-teman umum dimanapun berada. Bagaimana kita merutinkan Quran? Quran itu dibaca atau dihafalkan itu pada saat kita bangun di malam hari. Makanya tidurin jangan terlalu larut supaya di malam hari itu kita bisa bangun mungkin jam 3 gitu ya, supaya nggak terlalu jauh dari subuh misalnya. Nah, itu adalah waktu yang paling mengasyikkan untuk kita berlama-lama dengan Al-Quran. Jadi di situ teman-teman harus ada waktu. Jadi bagaimana cara kita merutinkan untuk hafalan Quran atau untuk berinteraksi dengan Quran? Ya harus memberikan waktu bersama dengan Quran. Harus, wajib dalam sehari. Teman-teman yang pilih waktunya harus ada waktu bersama Quran dan kita disiplin dengan waktu itu. Waktu terbaik adalah di awal hari. Kemudian yang kedua harus ada guru. Berinteraksi dengan Quran nggak mungkin kalau nggak punya guru. Harus punya guru. Nggak bisa kita belajar sendiri saja. Jadi sekarang sudah banyak untuk bisa belajar Quran, termasuk teman-teman yang baru bergabung di Maskal Hufat itu ada namanya Bilmas Bimbingan Luar Maskan, di mana di situ secara online para hafizah penghafal 30 juz sudah selesai mereka hafalannya akan mengajarkan private satu orang satu kepada teman-teman semua. Jadi nanti bisa menghubungi Maskal Hufat, ikut program les Quran online-nya, itu hanya 45 menit saja. Jadi harus ada guru untuk mengkoreksi bacaan kita. Kemudian yang ketiga, jangan dengar lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya. Perbanyak telinga kita mendengarkan murattal ayat suci Al-Quran supaya kita terbiasa hari-harinya mendengarkan ayat suci Al-Quran. Keempat adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melakukan amal soleh karena taufik. Taufik adalah Allah kasih pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan amal soleh. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita pertolongan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau engkau haid, apa yang harus dilakukan? Memang ini adanya perbedaan pendapat teman-teman sekalian, tapi kita mengambil pendapat di Maskal Hufat adalah selama engkau adalah orang yang belajar, yang sedang menghafalkan Quran, maka ketika engkau haid, engkau boleh dalam belajar Al-Quran, tentu saja dengan memakai Quran terjemah. Ya, jadi bukan mushaf Arabnya saja, tapi ketika engkau haid dan dalam kondisi belajar, dalam kondisi sedang menghafalkan Quran, dalam kondisi sedang mempelajari Al-Quran, maka dalam keadaan haid boleh untuk bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan Al-Quran terjemah. Jadi itu yang berlaku di Maskal Hufat. Artinya ketika haid jangan berhenti untuk menghafalkan Quran, ketika haid jangan berhenti untuk membaca Al-Quran. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman sekalian. Terakhir, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Mbak Inka. Saya sering puasa Senin Kamis, kemudian ketika di kantor selalu diajak makan oleh teman-teman. Apakah kita harus jujur sedang puasa atau bagaimana menolaknya? Karena kalau kita jawab, kita takut jadi riya. Nah, kalau kita terbiasa, kita nggak akan merasa riya. Mungkin puasa Senin Kamis itu baru dilakukan. Sehingga ketika kita bilang maaf saya sedang puasa, itu sesuatu yang aneh karena kita baru melakukannya. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun melakukannya, kita nggak akan merasa itu riya, karena memang itu sudah kebiasaan. Yuk kita makan, maaf lagi nggak makan, itu biasa aja kita lakukan, nggak ada perasaan apa-apa, karena memang ada mereka nggak ada mereka kita tetap puasa kok. Contoh sederhana, misalnya ada tamu, kita terbiasa misalnya sholat duha, misalnya terbiasa. Tiba-tiba tamu datang nih jam 9 pagi, misalnya waktunya kita sholat duha. Kemudian kita bilang, maaf ya sebentar ditinggalin sholat duha dulu. Kalau kita terbiasa selama bertahun-tahun sholat duha, itu kita nggak ada rasa, ketika ngomong itu biasa aja. Tapi ketika kita baru awal-awal sholat duha, nah itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi maksudnya, nggak apa-apa, katakan saja, maaf saya lagi nggak makan dulu, maaf saya lagi saya lagi puasa, nggak apa-apa. Mungkin awal-awal agak kagok karena belum terbiasa, tapi lama-lama itu menjadi hal yang biasa. Jadi bukan sesuatu yang hebat di mata kita, karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Jadi jangan sampai setan membisiki yang lain-lain, jangan sampai setan bilang udah nggak usah puasa, akhirnya kita nggak puasa. Itulah tugasnya syaitan, juwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, dia akan membisik-bisikkan. Setan dari golongan jin dan manusia yang jahat itu setan, syaitan punya sifat syaitan. Jadi lakkan saja itu bisikan syaitan manusia dan jin itu. Tetap saja berpuasa dan katakan saya sedang som, dan insya Allah lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan dan
sudah biasa aja, nggak ada rasa ria ataupun sumu'ah ataupun apa lagi gitu. Bahkan misalnya contoh, saya ambil contoh teman-teman di lingkungan Maskul Hufaz. Kalau teman-teman lihat di forum ini ada teman-teman banyak, Senin Kamis biasa banget, sesuatu hal yang biasa gitu. Jadi ketika ada teman yang puasa ya biasa aja, karena itu sebuah kebiasaan, sudah biasa, bukan sesuatu yang amazing gitu, biasa aja. Ataupun teman-teman yang melakukan som Daud juga banyak juga, sesuatu yang biasa. Menjadi tidak biasa karena sekelilingnya tidak familiar dengan itu. Jadi tetap terus dilakukan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari sifat yang riya, dan minta kepada Allah supaya istiqamah. Insyaallah mudah-mudahan Mbak Inka menjadi inspirator teman-teman lainnya untuk juga bisa som Senin Kamis. Ya mungkin diledek-ledekin ya biasa aja. Sesuatu yang mungkin belum biasa di kalangan tertentu, tapi itu hal yang biasa sebenarnya di kalangan orang-orang yang berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata saya. Semangat Mbak Inka dan semangat seluruh teman-teman semua untuk beramal solih, termasuk para santri yang semangat dalam menghafalkan mufradat bahasa Arab. Kan sehari tuh tiga, jangan berhenti tuh. Setiap hari terus, istiqamah terus seperti itu. Nanti lama-lama akan lancar insya Allah. Mungkin sekian daripada Uma. Mohon maaf lahir batin. Mungkin ada kalimat yang salah. Saya serahkan kembali kepada moderator pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.